Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang etika profesi. Dalam video kali ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita harus mengenali apa itu etika profesi, apa prinsip-prinsip dari etika profesi tersebut, kemudian tujuan dari etika profesi, manfaat etika profesi, dan skill yang diperlukan dalam etika berprofesi. Dalam pembahasan kali ini kita akan ditemani oleh 4 pembicara. Yang pertama ada saya sendiri, Bagas Savio Jokaryanto, kemudian ada Mas Rian Aryawan, kemudian nanti kita akan bertemu dengan Mas Muhammad Faris Wahrul Rozi, dan untuk pembicara yang terakhir atau pembicara penutup kesimpulan dari video kali ini ada Mas Nur Muhammad Saifuddin. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan langsung menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu etika profesi. Oke, etika profesi. Dilihat dari suku katanya, kita memiliki 2 kata kunci di dalamnya, yaitu yang pertama ada etika, yang kedua ada profesi. Ketika kita bedah salah satu kata ya, etika merujuk pada etiket yang dimana kita harus berhubungan dengan orang lain atau tata cara kita berhubungan dengan seseorang. Untuk kedua ada profesi. Teman-teman pasti sudah tahu jika kita memiliki kata profesi, gambarannya pasti ke dalam dunia kerja. Dari 2 suku kata yang kita dapat dari etika profesi dapat kita simpulkan, gambaran kasarnya dari etika profesi adalah bagaimana cara atau aturan kita berhubungan dengan rekan kerja dalam dunia kerja. Dari sumber yang saya dapat, etika profesi adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja, yaitu di dalamnya terdapat panduan-panduan tata cara kita berhubungan secara profesional dalam dunia kerja. Mungkin berikut seperti itulah gambaran dari apa itu etika profesi. Teman-teman harus sadar terlebih dahulu, karena untuk melanjutkan pembahasan pada kali ini, teman-teman harus punya modal awal tahu apa itu etika profesi. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan prinsip-prinsip dari etika profesi. Prinsip profesi. Dalam prinsip profesi ada 4 prinsip yang harus kita pegang sebelum masuk ke dunia kerja. Untuk prinsip yang pertama ada prinsip tanggung jawab. Semua profesional harus wajib bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Contohnya, saat kita melakukan pekerjaan, kita harus bertanggung jawab atas keputusan dari hasil yang didapatkan dari keputusan kita tersebut. Entah itu baik atau buruk, kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diputuskan oleh kita. Prinsip yang kedua ada prinsip keadilan. Maksud dari prinsip ini adalah semua orang profesional harus selalu mementingkan hal nilai keadilan dalam pekerjaannya. Apapun yang dilakukan harus adil dan diberikan pada siapapun yang berhak, apalagi profesi yang melayani rakyat, contohnya petugas kesehatan, polisi, dan lain sebagainya. Untuk prinsip yang ketiga ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi dalam bekerja memiliki kebebasan dan wewenang untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Jadi seorang profesi atau profesional harus bekerja sesuai dengan bidang profesinya, tidak diperbolehkan melewati dari profesinya. Untuk prinsip yang keempat ada prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral sangat penting karena merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten sebagai seorang profesional. Sebagai seorang profesional, kamu harus ingat untuk menjaga kepentingan profesi diri sendiri dan juga memikirkan kepentingan masyarakat. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita akan masuk pembahasan mengenai tujuan etika profesi. Nah, selanjutnya adalah tujuan etika profesi. Apa sih tujuan etika profesi? Apa sih tujuan utamanya? Nah, jika merujuk pada makalah yang ditulis oleh Dr. Jitendra Kumar dari Bihambur University, secara garis besar, etika profesi memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk memahami nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman profesi tertentu. Yang kedua,
untuk menyelesaikan masalah moral dalam profesi. Yang ketiga, untuk membenarkan penilaian moral tentang profesi. Nah, secara gamblang, etika profesi memang dimaksudkan agar individu-individu profesional dapat mengembangkan seperangkat keyakinan, sikap, dan kebiasaan yang harus ditunjukkan sesuai dengan profesi mereka. Lalu, jika dijabarkan lagi, 3 tujuan dari etika profesi tadi yang berkaitan dengan moral profesional ini dapat dikelompokkan menjadi 2 tujuan utama. Yang pertama, etika profesi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif maupun keterampilan intelektual dalam berpikir jernih. Tujuan ini juga memiliki pokok, yaitu yang pertama, munculnya kesadaran moral. Di sini individu harus mahir mengenali masalah moral dalam profesi. Lalu yang kedua, individu harus memiliki penerapan moral yang meyakinkan, yaitu dapat memahami dan menilai pandangan berbeda dari orang lain. Lalu yang ketiga adalah koherensi moral. Di sini koherensi moral harus dengan membentuk sudut pandang konsisten yang berdasarkan fakta. Lalu yang keempat adalah imajinasi moral, yaitu dilakukan dengan mencari tanggapan alternatif terhadap masalah dan mau menerima solusi kreatif dari pihak lain. Lalu yang kelima, komunikasi moral. Individu di sini harus melakukan komunikasi moral yang bertujuan untuk mengungkapkan dan mendukung pandangan seseorang kepada orang lain secara profesional. Lalu poin yang kedua dari penjabaran 3 poin utama, yaitu etika profesi memiliki tujuan agar individu profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku bertanggung jawab. Adapun pada poin ini juga memiliki 5 penjabaran, yaitu yang pertama, adanya kewajaran moral. Nah, di sini individu harus mau dan mampu bertanggung jawab secara profesional. Yang kedua, menghormati orang lain dengan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Lalu, pada poin ketiga, individu harus bertoleransi terhadap keberagaman. Di sini, individu harus menghormati dan menerima perbedaan secara wajar dalam profesi moral profesional. Yang keempat adalah harapan moral. Harapan moral di sini yang dimaksud adalah harapan moral yang didukung dengan dialog rasional untuk menyelesaikan suatu masalah terkait dengan moral profesi. Yang kelima, integritas terhadap profesi. Nah, integritas ini dilakukan untuk proses integrasi antara kehidupan profesional dengan pribadi seseorang di luar profesi. Beberapa manfaat jika etika profesi dapat dijalankan dengan baik di dalam sebuah pekerjaan. Manfaat yang pertama, memastikan profesionalisme. Profesionalisme dalam kerja sangat penting. Hal ini memang terdengar lumayan menyeramkan, apalagi untuk fresh graduates. Akan tetapi, jika kalian selalu berpegang pada etika profesi dan melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan, kemungkinan besar kalian akan menjadi seorang profesional dengan mudah meski minim pengalaman. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui batasan-batasan dan peraturan etika profesional sebagai seorang pekerja. Kemudian manfaat yang kedua yaitu meningkatkan tanggung jawab. Jika melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan etika yang berlaku, maka kalian akan dinilai sebagai seorang profesional yang mampu mengemban tanggung jawab dengan baik. Selain itu, hasil pekerjaan kalian pun akan lebih berkualitas dan dapat dipercaya. Kemudian manfaat yang ketiga, sistem kerja akan berjalan dengan tertib. Jika semua karyawan sebuah perusahaan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan etika profesi, maka tugas akan dapat dilaksanakan dengan tepat dan sesuai. Dengan ini, peluang penyimpangan di perusahaan dapat dihindari dan ketertiban sistem kerja akan lebih terjaga. Kemudian yang keempat,
meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Dengan mengikuti pedoman etika yang baik, sebuah perusahaan akan dapat membangun suasana kerja yang nyaman. Hal ini disebabkan para karyawan yang bisa saling menghargai, menjalin hubungan kerja yang baik dan erat, namun tetap mengedepankan profesionalitas sesuai dengan pedoman etika yang berlaku di perusahaan tersebut. Kondisi bisnis pun akan berjalan lebih kondusif dan produktif, dan akhirnya pekerjaan menjadi lebih efektif. Increase sensitivity, tingkatkan kepekaan. Penting bagi seorang profesional untuk memahami seluruh kondisi bisnis dan sistem kerja. Untuk menjadi profesional, tidak hanya penting untuk mengembangkan skill yang sesuai dengan bidang ilmu, tetapi juga penting untuk mengetahui cara menghargai dan berinteraksi secara profesional dengan semua komponen perusahaan. Mindset and positive attitude, pola pikir dan sikap yang positif. Kemampuan berpikir dan bersikap positif mampu menjaga suasana profesional yang kondusif, meskipun masalah-masalah pekerjaan yang dihadapi tidak selamanya berjalan lancar. Dalam menghadapi masalah secara profesional, penting untuk mengacu pada etika profesi sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, kemampuan menghadapi masalah sebagai seorang profesional yang positif harus diasah sedini mungkin. Believe in yourself and coworkers, mempercayai diri sendiri dan rekan kerja. Menjadi seorang profesional bukan berarti bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri atau sendirian. Kamu tetap butuh orang rekan kerja dan lingkungan untuk bisa menjadi profesional yang baik. Mempercayai kemampuan diri sendiri memang sangat penting. Namun, mempercayai rekan kerja, atasan, dan seluruh komponen perusahaan juga sangat penting. Tanpa kemampuan ini, bersikap dan membuat keputusan secara profesional tidak bisa dilakukan secara maksimal.